Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ada 3 orang bakawan berjalan di sebuah kampung yang ramai. Di situ banyak rumah yang indah-indah. Tempat tinggal orang kaya, tuan-tuan, dan orang-orang yang bergaji gedang banyak tinggal di perumahan itu. Ketika itu akhirlah petang, matahari lah condong ke barat. Cahaya tampak merah dari barat bergelut dengan cahaya listrik yang mulai menerangi jalan raya. Di antara pergelutan siang dengan malam itu, beberapa orang duduk di muka pekarangan rumahnya, serempak dengan anak dan bininya, sambil membaca surat kabar yang terbit petang itu. Ganti istirahat, balik jak begawe. Di atas meja terletak pula beberapa mangkuk teh. Bininya sedang menyulam, anak-anaknya sedang bermain kejar-kejaran, berlari di halaman hamparan rumah rumput ngan hijau. Alangkah bahagianya orang-orang yang tinggal di sini, kata salah seorang dari ketiga orang yang sedang bertamasa itu. Kimaklah keindahan rumahnya sesuai dengan keindahan pekarangannya. Kecukupan perkakasnya bergelut pula dengan kepuasan hatinya. Di dekat rumahnya itu nampak pula garasi utuh. Tentu utuhnya itu menurut model ngan paling baru. Gajinya tentu mencukupi untuk belanja dari bulan ke bulan. Malah lebih dari cukup. Seorang di antara ketiga yang bertamasa itu, karenanya mendengar perkataan kawannya tadi, nya menjawab, janganlah engkau terpedaya oleh kulit lahirnya, karena dunia ini hanya komedi. Boleh jadi di balik keindahan perkakas, di balik senyuman dan gelaknya itu, ada beberapa kepahitan yang mereka tanggungkan, yang tidak diketahui oleh orang banyak, tidak diketahui oleh orang lain. Banyak orang yang gelak sedangkan hatinya luka parah. Banyak orang yang tertipu ngimak cahaya paneh di waktu terik di tanah lapang ngan ujo. Disangkonya cahaya itu air. Namun apabila nyo sampai ke tempat itu, hanya kesik baik. Banyak sekali keadaan yang rahmat menurut pandangan lahir,
tetapi pada batinnya adalah laknat. Hanya sekian perkataan yang menjawab. Kalau begitu, apakah arti bahagia itu? Dan di mana batehnya? Seorang mengatakan bahwa bahagia itu didapat oleh orang yang punya kekayaan yang cukup. Karena kalau ada kekayaan, segala yang dimaksud tentu tercapai. Orang kaya di mana nyo tinggal, perkataannya didengar orang. Salah-salah sedikit dimaafkan orang baik. Uang sama dengan madu lebah. Segala macam semut dan kumbang datang menghirup manisannya. Sengsara ialah pada kemiskinan. Meskipun benar apa ngade kata yang keluar dari bibirnya, kebenaran itu tidak akan tegak. Karena tidak bertulang punggung. Tulang punggungnya ialah harta. Di dalam satu perhelatan atau satu pesta, maka sultan-sultan dan bagindo-bagindo didudukkan orang di kepala rumah. Sedangkan orang miskin harus di muka jenjang baik. Yang lain mengatakan bahwa kemuliaan dan kebahagiaan itu pada nama yang masyhur dan sebutan yang harum mentereng. Dijadikan orang buah mulut, dipuji ke tengah, dipuji ke tepi. Itulah bahagia. Katanya, yang lebih berharga daripada harta. Karena kekayaan dunia tidaklah akan dibawa mati. Tetapi nama baik tetap diingat orang. Buah pikiran ini tidak putus-putus. Sebab itu timbulnya keinginan nak menyelidiki lebih jauh. Setelah kita dengar manen ukuran bahagia dan kaedah uhang, seluruh makhluk anak keturunan Adam nak bahagia galau. Bukan baik mengetahui bahagia, tetapi ngecap bahagia. Seorang tadi mengatakan bahagia itu lantaran banyak harta. Tahukah apa sebabnya ngato na itu? Perkataan itu nampaknya timbul karena putus asa. Agaknya lah kuat nian langkahnya bertarung sebabnya miskin. Lah kuat nian maksud dak ada berhasil sebabnya fakir. Lalu diputuskannya baik bahwa bahagia itu pada uang, lain tidak. Barangkali juga pernah pikirannya tidak diterima orang. Walaupun pikirannya itu benar. Hal ini karena nyo tidak ada nahuang, nyo tidak kayo. Lalu pendapatnya dilengahkan orang. Jadi kaedahnya itu adalah dari hati.
hati yang kecewa. Sohang lagi di kimaknya ada beberapa pemimpin dan penganjur suatu paham. Sama dengan Hitler, Mussolini, itu dihormati oleh rakyat Jerman. Mussolini dihormati oleh rakyat Italia setinggi langit. Disangkonyo bahwa kedua orang diktator itu bahagia. Kalau kita peturutkan, bahagia itu banyak kaedah orang, sebanyak penderitaan, sebanyak pengalaman, dan sebanyak kekecewaan. Wang fakir, wang miskin ngato bahagia pada kekayaan. Wang sakit ngato bahagia itu pada kesehatan. Wang ngan telah terjerumus ke lembah dosa mengatakan bahagia berhenti daripada menadosa. Itulah kebahagiaan. Orang yang rindu atau orang yang sedang bercinta, jatuh cinta ngato, apabila maksudnya itu tercapai, makanya bahagia. Seorang penganjur rakyat berpendapat bahwa kemerdekaan dan kecerdasan umat bangsa yang dipimpinnya itulah bahagia. Ada seorang perawan dusun bernama Asma binti Bahdal yang dikawini oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia berkeyakinan bahwa bahagia itu adalah dia bisa balik ke dusunnya, dia bisa tinggal dalam pondoknya walaupun pondoknya itu buruk. Padahal waktu itu nyola tinggal dalam istana yang indah. Seorang pengarang syair nya merasa bahagia kalau syairnya jadi hafalan orang. Seorang wartawan, seorang jurnalis merasa bahagia kalau surat kabarnya dan timbangan redaksinya dipahamkan oleh orang. Kita akan bertambah bingung memikirkan hal ini. Di manakah sebenarnya bahagia itu? Sebab itu kita dalak buku-buku yang kita rasa penting. Karangan uhang-uhang tinggi filsafat. Uhang-uhang tasawuf. Uhang-uhang pengalaman. Adakah tersimpan di situ bahagia? Buku-buku itu basua kita kumpulkan keterangannya menjadi satu. Kita susun menjadi suatu karangan untuk menjadi suluh penuntut bahagia. Tetapi belum lagi bahagia. Maka adalah kebahagiaan yang kita dalak itu, yang kita cari itu terlalu tinggi. Kita galau-galau hanya mengumpulkan pendapat orang lain. Karena demikianlah kita ini di dalam hidup. Kadang-kadang pendapat orang itu belum pernah dirasanya. Tetapi tak sanggupnya melukiskan dengan puas. Karena tidak mudah lagi manusia itu menerangkan segala kelezatan,
yang dirasunya. Tetapi dengan membaca pendapat, nyimak pendapat uhang-uhang budiman, moga-moga terobatlah hati kita, timbul keinginan menuju kebahagiaan dan tercapai oleh kita bahagia, walaupun tidak seluruhnya. Sebagian pun cukuplah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.